Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Romi Hernadi di channel YouTube Dulu Gue Pernah. Halo gengs, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar dapat notifikasi terbaru dari channel Dulu Gue Pernah. Terima kasih yang udah subscribe, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan selalu biar bisa nonton channel ini teman-teman. Hari ini gue mau ngebahas sesuatu yang sering kalian tanyakan di kolom komentar teman-teman, yaitu adalah masalah alat tempur atau alat-alat apa aja yang gue pakai untuk menggambar komik atau membuat webtoon teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gue pakai alat apa aja, gue mau ngebahas dari pertama kali gue kuliah gue pakai alat apa dan sampai sekarang gue pakai alat apa. Nah, gue mau ngebahas itu semua secara terperinci, jadi simak terus videonya sampai selesai. Nah, kali ini gue mau ngebahas alat dimulai dari pas zaman gua masih kuliah teman-teman. Zaman gua kuliah dulu, gua pertama kali pakai pen tablet mereknya kalau nggak salah Genius teman-teman. Gua lupa tipe apa, tapi yang harganya 300 ribuan. Dan itu sangat bisa dipakai. Cuman waktu gua coba servis karena pennya rusak, ternyata nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya pennya rusak, gua harus beli langsung sama dengan mesin-mesin yang lainnya gitu teman-teman. Jadi terpaksa gua beli dan upgrade ke Wacom Bamboo teman-teman. Nah, ini gua nggak promosi ya, gue cuma cerita aja. Gua langsung upgrade ke Wacom Bamboo karena waktu itu Genius gua rusak, akhirnya gua upgrade ke Wacom Bamboo. Nah, untuk Wacom sendiri kalau misalnya pennya rusak, dia jual juga pennya doang. Nggak tahu, mungkin Genius sekarang udah jual lagi teman-teman. Nah, gua masih nyimpan Wacom Bambunya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, ini udah agak kotor dan banyak baret-baret coretan di sini. Ini bersejarah banget. Ini dari zaman gua kuliah sampai zaman masih gua bikin komik-komik cetak teman-teman. Nah, setelah gua lulus kuliah, gua langsung kerja di salah satu penerbit di Bandung, yaitu di Mizan, Muffin Grafis. Nah, di situ gua mulai belajar cara membuat komik lebih banyak teman-teman. Oke gengs, nah ini dia pada saat gua masih di penerbit, gua masih pakai manual ya teman-teman. Gua masih pakai pensil dan drawing pen. Nah, drawing pen yang biasa gua pakai yaitu ukuran 0,1, 0,3 dan 0,5. Nah, ini contohnya. Ini udah lama banget. Ini ada berkardus-kardus kertas yang gua gambar. Ini komik Princess Academy judulnya. Ini komik udah puluhan episode, bukan puluhan episode tapi puluhan judul buku, puluhan volume. Sampai sekarang masih terbit tapi udah dikerjain sama komikus lain. Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman. Ini gue pakai pensil warna dan drawing pen ya teman-teman, kalian bisa lihat. Kenapa gue pakai pensil warna? Biar nanti ngehapusnya secara digital aja, tinggal dihilangin warna merah atau warna birunya. Jadi tersisa tinggal warna hitamnya doang teman-teman. Nah, hasil jadi dari karya ini seperti ini teman-teman. Nah, ini dia hasil jadinya. Ini salah satunya juga judulnya Ghost School Day. Ini juga udah berapa volume. Seperti biasa, gue kolaborasi dengan Asifa Sekararum. Nah, ini kalau nggak salah, ini full digital covernya. Full digital, kalian bisa lihat. Itu masih pakai Wacom Bamboo ya teman-teman. Nah, ini yang campur dengan manual teman-teman. Begini hasilnya. Jadi manualnya itu untuk pensil dan sketsa dan inking teman-teman. Sedangkan untuk shading dan kasih balon kata, kasih teks itu dengan digital teman-teman. Jadi bantuan Wacom Bamboo itu untuk shading dan teks aja, atau enggak coloring. Nah, ini Princess Academy teman-teman, ini juga manual. Jadi biasanya digital itu cuman
50 sampai 40% aja paling. Untuk finishing aja mungkin bahkan 30% kadang digital itu. Nah, ini covernya gua gambar secara manual pakai drawing pen teman-teman. Hanya coloringnya aja secara digital. Ini sama Princess Academy ini hasilnya. Jadi hasilnya udah lumayan cukup ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau berkarya di komik manual pun nggak masalah, nggak harus full digital teman-teman. Ini hasilnya. Nah, ini kompilasi judulnya Kecil-Kecil punya karya XG. Ini gua udah ibaratnya udah nerbitin hampir lebih ya dari 200 judul buku teman-teman. Nah, ini kompilasi, jadi banyaknya kompilasi. Dan ini juga berpuluh-puluh sih si Ghost School atau Princess Academy teman-teman. Tetap masih berdua sama Asifa Skararum. Ini lihat. Nah, kami masih berdua sampai sekarang di Ngopio atau di Dulu Gwen Pernah teman-teman. Nah, itu dia alatnya. Jadi yang pertama drawing pen, pensil, dan Wacom bambu teman-teman. Nah, pada saat itu gua masih pakai laptop Lenovo ini, laptop standar aja, maksudnya nggak yang gaming banget gimana. Ini cukup untuk kerja. Ini stiker aja sih, ini cuman dihias-hias sendiri. Jadi untuk awal-awal gue masih pakai ini sampai gue baru ganti ke PC ini 1 atau 2 tahun ya teman-teman. Ini lama banget ini laptop lama banget, sejarahnya panjang banget. Ini udah bikin karya Ngopio pun dari sini teman-teman. Ini udah kotor, gue jarang pakai ini lagi. Jadi kalian spek tinggi pun ya bagus sih spek tinggi, tapi kalau misalnya adanya spek yang standar aja kayak gini ya nggak masalah. G4 Lenovo, G40, 45 teman-teman. Gitu. Ini alat-alat tempur yang gue pakai teman-teman untuk bikin komik cetak tadi, sampai dengan webtoon ya, Ngopio atau Dulu Gwen Pernah teman-teman. Di antara itu ada kalanya si Wacom bambu itu ada umurnya juga ya, jadi rusak, tapi gue masih simpen, bendanya masih gue simpan, rusak, dan pennya itu nggak bisa kepakai, sama si alas yang buat ngegambar itu udah kurang akurat lah, kita tekan di mana dia nekan di mana. Akhirnya gue ganti dengan Wacom Intuos ini teman-teman. Ini simple, lebih kecil, lebih asik sih, lebih simpel aja. Ini nggak baru-baru banget, mungkin ini masih ada di pasaran ya. Yang tadi nggak tahu masih ada apa enggak, kayaknya sih udah nggak ada, udah pakai model terbaru. Nah, ini cuman kotaknya aja, gua ada di rumah. Isinya gua udah hibahin ke kakak gua yang suka gambar teman-teman. Sama hasil karya dari pen Intuos ini, Wacom Intuos ini ya tadi, dari buku cetak, komik cetak, sampai dengan webtoon Pak Gundul teman-teman, webtoon Ngopio teman-teman. Ini adalah scanner. Kalau misalnya kalian manual dan butuh gambar kalian dimasukin ke dalam komputer, ya kalian pastinya perlu namanya scanner. Ini bukan merek ya, ini cuma stiker aja. Jadi mereknya ini gue pakai Canon Light 110. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti kita scan gambarnya di sini. Ada mungkin di beberapa video di sebelumnya gue pernah pakai scanner ini. Proses pakainya seperti apa kalian bisa cek di video yang sebelumnya. Lanjut lagi teman-teman. Nah, ini adalah Wacom Cintiq teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini, kalau tadi kita gambarnya tuh di benda lain tapi mata kita ke layar teman-teman. Sedangkan ini langsung di layar teman-teman. Kalau kita mau gambar kita langsung di layar. Ini lebih asik sih. Jadi kita nggak beda, kalau tadi kan tangannya di Wacom bambu atau Intuos, sedangkan kalau ini tangan kita langsung ke arah layar teman-teman. Apa yang kita garis langsung ada di sini teman-teman. Nah, ini enak banget. Nah, akhirnya gue beralih ke Wacom Cintiq ini teman-teman.
Makanya Wacom Intuos itu gue hibahin ke abang gue yang suka gambar juga. Nah kayak gini bentukannya teman-teman, kalian bisa lihat. Ini ada tombol-tombol untuk shortcut, misalnya copy paste atau apa, kita bisa simpan di sini. Shift, Alt, Control, kita bisa simpan situ biar lebih gampang teman-teman. Nah ini gue pakai Clip Studio Paint. Nah mungkin nanti kita bakal bahas program-program aja yang bisa dipakai untuk ngedesain atau bikin komik teman-teman. Ini gue bahas alat-alatnya aja. Ya juara sih kalau kita pakai ini. Cuman kalau pakai Cintiq ini kita harus ada PC-nya selain ada layarnya. Ini kan hanya sebagai layar dan untuk gambar aja teman-teman. Kita harus punya PC-nya juga atau laptop. Jadi kalian bisa sambungkan ke HDMI-nya laptop atau PC teman-teman. Untuk Wacom Cintiq sendiri, untuk pennya dia ada tempatnya teman-teman. Nah, ada tempatnya. Sebenarnya ada tempat yang dicantol di meja juga, tapi gua lupa simpan di mana. Nah, ini adalah tempatnya. Seperti ini. Kalian bisa ganti mata pennya kalau misalnya udah tumpul atau udah nggak enak. Ini ada cadangan-cadangan mata pennya teman-teman. Ini alat untuk buka mata pennya teman-teman. Ini PC yang gue pakai, ini PC rakitan sih teman-teman, tapi udah speknya udah lumayan cukup lah. Untuk ngegambar udah lancar aja sih. Mungkin kalau untuk animasi atau 3 dimensi masih kurang teman-teman, tapi alhamdulillah ini udah sangat cukup bagi gue. Oke teman-teman, jadi itu dia alat tempur yang gue pakai selama gue membuat komik, baik pas waktu di kuliah sampai dengan sekarang teman-teman. Nah yang Cintiq tadi itu gue udah mulai full digital. Kalau itu udah pasti full digital teman-teman kalau gue pakai Cintiq. Tapi kadang-kadang kalau misalnya di kondisi mati lampu atau nggak ada listrik, gue biasanya campur manual, nanti di scan lalu masuk ke digital teman-teman. Buat kalian yang pengen belajar bikin webtoon atau komik, kalian bisa mulai dengan manual dulu aja, nggak masalah. Nanti kalau misalnya kalian gue juga sempat pakai mouse teman-teman. Mouse itu untuk shadingnya aja. Mungkin nanti kita bakal bahas gimana cara penggunaan mouse yang efektif, tapi emang lebih gampang itu minimal pakai pen tablet kayak Wacom bambu atau Intuos tadi teman-teman, minimal ya. Buat kalian yang suka manual, full manual itu nggak masalah sebenarnya teman-teman. Cuman gue pasti bilang bakal ada proses digital. Laptop atau komputer itu penting. Nanti kan kalian perlu adanya masukin teks atau masukin balon kata atau lain-lain ya. Balon kata mungkin bisa kita gambar sendiri, tapi mungkin kalau teks bisa sih sebenarnya, tulisan tangan mungkin kurang rapi aja. Tapi kalau kalian bisa rapi, bisa aja teman-teman. Kayak gitu. Jadi begitu aja alat-alat yang biasa gue pakai. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.